sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bermajelis bersama guna melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan tentang ayat-ayat tentang puasa, ya, persiapan menyambut bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunannya, pembebasan dari api neraka dan seterusnya, dari sekian banyak fadilah keutamaan bulan Ramadan. Sebagai bentuk keagungan, mengagungkan, mencintai bulan Ramadan dan juga ibadah puasa, kita bahas ayat-ayat yang membicarakan tentang ibadah puasa. Ada beberapa ayat, semoga ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh bagi kita seluruhnya, dan kita tentunya sangat berharap kemanfaatannya di hari kiamat nanti, di hari bertemu dengan Allah. Tidak ada lagi di situ harta benda dan juga anak-anak, ya, masing-masing kita sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di alam dunia ini. Dalam pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah bahas, ya, ayat yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa, ayat yang sangat masyhur, sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berisi ada 3 poin, ya, 3 pelajaran. Yang pertama tentang hukum ibadah puasa, kemudian yang kedua tentang puasanya orang-orang yang dahulu, yang sebelum kita, dan tentang tujuan hikmah dari ibadah puasa, yaitu agar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya dari ayat-ayat yang membicarakan tentang ibadah puasa. Ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Sungguhnya ibadah puasa itu hanyalah beberapa hari tertentu, ya, tidak sepanjang masa, ya, tidak setiap bulan, ya, waktu, ya, dalam setahunnya ada 12 bulan terus beredar, terus berputar seperti hari Allah menciptakannya, menciptakan langit dan bumi. Ya, ada 12 bulan. Allah hanya mewajibkan puasa 1 bulan saja, yaitu bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat yang Allah ungkapkan dengan bahasa beberapa hari saja. Ini tentunya juga sebagai hiburan, ya, sebagai penguat untuk kita benar-benar menyambut, ya, benar-benar bersungguh-sungguh memanfaatkan, ya, kemuliaan bulan Ramadan ini dan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya yang terkandung di dalamnya. Ya, tidak tiap bulan, cuman 1 bulan saja. Ya, cuman Allah minta 1 bulan saja. Maka mari, ya, saya dan para jemaah seluruhnya benar-benar mempersiapkan diri
ya berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan tersebut. Ada sebagian orang mengatakan seandainya bulan Ramadan itu setiap bulan. Ini ya ngomongnya saja ya. Kalau benar-benar setiap bulan itu kayak bulan Ramadan, nggak akan kuat kita. Ya Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngerti apa yang terbaik bagi kita. Dan ini menunjukkan akan kemudahan. Ya, ini menunjukkan akan kemudahan agama Islam. Ya, bagaimana ibadah-ibadah itu, ya Allah inginkan dengannya kemudahan, tapi bersama itu kita meraih kebaikan, kemanfaatan yang sangat-sangat banyak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, dan kita ya di dalam melaksanakannya tidak boleh membebani diri kita dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak membebani diri kita. Ya, jadi hanya berapa hari ya disiapkan betul, fokus bagaimana benar-benar kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan tersebut. Jangan lagi beralasan, jangan lagi berudur. Ya, pernah kita sampaikan ada seorang ya meminta fatwa kepada Fadilatul Syekh ya, Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Wahai Syekh, saya ini seorang yang bekerja berat ya, bekerja berat, tiap hari harus kerja, harus cari uang karena punya tanggungan ya, yang harus diberi nafkah, diberi makan, minum. Dan saya kalau nggak kerja ya nggak dapat duit, nggak ada gajian tiap bulan ya, hari itu kerja itu dimakan, hari itu juga dimakan, keluarganya banyak ya, tanggungannya banyak, kerjanya berat. Kalau puasa kayaknya nggak mampu, boleh nggak puasa ya, berudur, minta udur. Maka Syekh menasihatkan, ini saya sampaikan secara makna untuk tidak demikian. Maksudnya benar-benar ini cuma 1 bulan ya, coba jauh-jauh hari ya, cuma 1 bulan Allah sudah beri kita 12 bulan. Allah cuma minta 1 bulan. Mau kapan lagi kita khusyuk ya, membaca Quran terus sampai khatam, sampai selesai? Mau kapan lagi kita kemudian sholat berjamaah ya, fokus ya, zikir-zikir, wirid-wirid dan seterusnya dari amal-amal ibadah. Kalau di bulan Ramadan saja kita masih berudur ya, masih beralasan, masih nawar kalau bahasanya, mau bulan kapan lagi ya, mau kapan lagi kita benar-benar fokus dalam ibadah kepada Allah? Disiapkan. Dan kemarin sudah kita sampaikan, termasuk kebiasaan ataupun yang dilakukan salam kita yang soleh bagi mereka yang punya keluasan rezeki ya, hendaknya membayar zakatnya itu di bulan ini, bulan Sa'ban. Dalam artian ya, untuk membantu tadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang memang mereka masya Allah kehidupannya sangat susah ya, kalau harus fokus ibadah ya, sholat, baca Quran, zikir gitu, nggak kerja ya nggak bisa, nggak dapat dana, nggak dapat duit. Maka yang punya harta luas, ini kesempatan dengan hartanya untuk bisa meraih pahala yang berlipat ya, yaitu pahala orang-orang yang berpuasa, pahala orang-orang yang baca Quran, pahala orang-orang yang sholat ya. Datangi itu orang-orang yang fakir miskin tadi ya, berikan kepadanya bekal ya dari sedekah kita atau katakan zakat mal kita berikan kepadanya, sehingga dia di bulan Ramadan bisa lebih fokus dalam beribadah. Rasakan nanti kegembiraan yang lebih daripada gembiranya orang yang fakir tadi ketika sudah mendapatkan bekal untuk Ramadan, sehingga dia bisa lebih fokus lagi dalam beribadah. Sekali lagi, ayyam ma'dudah. Sedangkan hari itu cepat sekali ya. Hari cepat sekali. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak 1 jam.
Gitu, 1 jam kayak membakar pelepah korma kata Rasul. Cuman baru bakar satang udah 1 jam bro. Cepat betul. Ya, cepat betul. Dan kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Umur, usia, waktu, harta, kesehatan harus benar-benar kita pergunakan semaksimal mungkin untuk berbekal diri di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ayyama ma'dudah, cuman beberapa hari, tidak 12 bulan. Allah cuma minta 1 bulan. Ya, urusan kue, urusan baju, apalagi itu persiapan untuk sekarang. Nanti Ramadan nggak lagi sibuk itu. Urusan mau rehab rumah, mau ngecat rumah sekarang. Nanti Ramadan nggak mikir lagi itu. Sayang di hari-hari terbaik bahkan dari hari-hari dunia ini Pak, dari malam-malam yang ada bulan Ramadan kita sia-siakan untuk sesuatu yang masya Allah remeh, ya, kecil, urusan makan, urusan minum, baju baru dan seterusnya. Yang itu kalau kita manage, kita atur bisa sebenarnya. Ya, jangan kita termasuk orang-orang yang lalai. Ya, yang Allah beri kesempatan, kemudahan, kemampuan tidak digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Bereskan dari sekarang, ya, urusan tersebut. Jadi berpikirnya jauh. Sekali lagi, muslim yang cerdas, muslim yang pandai, yang pintar adalah yang terus muhasabah diri, terus hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Kalau udah umurnya sekian, ya, mau kapan lagi? Ya, saya udah usia sekian, ini saya masih ada kesempatan bersegera. Nah, siapa yang bersegera menyambut suruhan Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersegera mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, bersegera masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian, ya, ketika bulan Ramadan maridun, sakit, aw ala safarin, atau safar, ya, maka ini juga menunjukkan kemudahan agama Islam. Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia sakit ketika bulan Ramadan atau ketika dia safar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, akan tetapi fa iddatun min ayyamin ukhra. Hendaknya dia qadha, dia bayar itu hutang puasanya, ya, min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain, ketika dia sudah tidak sakit lagi, ketika dia sudah tidak safar lagi, hutang puasanya, ya, yang dia tinggalkan dibayar di hari-hari tersebut. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang enggak mampu berpuasa, ya, maka dia bisa membayar fidyah. 1 harinya dari dia enggak berpuasa, memberi makan seorang fakir miskin. Ini poin yang kedua, ya, ini poin yang kedua yang menjadi pembahasan ayat ini, yaitu tentang adanya hukum qadha, ya, dan hukum fidyah. Ada 2 golongan, ya, yang mereka tidak berpuasa karena uzur di bulan Ramadan. Ada yang golongan orang sakit atau safar, ini mengqadha, ya, membayar hutang puasanya di hari yang lain. Ada yang kedua yang uzur nggak mampu puasa, tapi uzurnya nggak hilang-hilang terus. Kalau sakit ada sembuhnya, safar ada mukimnya, ya, ketika sakit, ketika safar diberi rukhsah, boleh nggak puasa karena agama mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-istita'atu manatu taklif. Ya, kemampuan itu tempat pembebanan. Ada kemampuan, ada beban. Nggak ada kemampuan, nggak ada beban syar'i. Ini
Kelompok yang pertama, kelompok yang mengqadha puasa. Ayatnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kelompok yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu kelompok yang mereka bayar fidyah, yaitu mereka yang punya udzur tidak bisa berpuasa tapi udzurnya enggak hilang-hilang. Ya, seperti orang-orang yang sudah tua, ya, enggak mampu lagi berpuasa, maka kewajibannya bukan mengqadha, tapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Kita bahas siapa itu orang-orang yang membayar puasa mengqadha, siapa saja itu orang-orang yang kena kewajiban membayar fidyah. Yang pertama disebutkan di sini adalah yang mengqadha. Kita bahas yang mengqadha puasa dulu. Yang udzurnya hilang, bisa hilang, yaitu maridon. Yang pertama orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan orang-orang yang sakit ini ada pembahasan dari para ulama kita, ya, tentang kondisi keadaan orang yang sakit. Yang jelas, ya, di sini disebutkan dalil bahwasanya orang yang sakit yang nggak mampu berpuasa karena sebab sakitnya itu mendapatkan keringanan. Cuma yang perlu kita perhatikan, yang pertama, jenis sakit yang bisa menjadi udzur. Jenis sakit yang bisa menjadi udzur syar'i, dia dapat rukhsah keringanan, boleh tidak berpuasa. Sakit seperti apakah yang bisa menjadi udzur untuk tidak berpuasa? Ya. Apakah semua jenis penyakit, sakit apa saja, berarti nggak puasa? Ya. Sakit panu, gatal-gatal, kurap, sakit saja ini nggak puasa, dapat udzur. Kamangkana minkum maridon, katanya iddatun min ayyamin ukhra. Semua penyakit atau ada kriteria tertentu dari sakit tersebut. Para ulama berselisih tentang jenis sakit yang di situ diberi udzur dengannya seorang tidak berpuasa, dibayar di hari yang lain. Ada yang mengatakan, sebagian ulama melihat penyakitnya termasuk penyakit kronis atau bukan penyakit kronis. Ini pendapat yang pertama. Kalau penyakit kronis dapat udzur. Kalau bukan penyakit kronis, penyakit yang ringan, maka tidak dapat udzur. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, sakit yang di situ mendapatkan udzur, boleh nggak berpuasa, dibayar di hari yang lain kalau sudah sembuh, adalah sakitnya ini kriterianya dikembalikan kepada uruf. Uruf, kebiasaan satu masyarakat. Kalau satu masyarakat sudah memiliki uruf tradisi, kalau sakit model begitu itu sudah boleh nggak puasa, ya, nanti ganti di hari yang lain. Ini pendapat yang kedua, kembali kepada uruf, ya, kebiasaan adat masyarakat tertentu. Karena memang kaidahnya kalau ada penyebutan hukum syar'i yang kemudian tidak memberikan batasan, itu nanti ada kaidah dalam fikih, ushul fikih, al-'adatul muhakkamah. Al-'adatul muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum ketika tidak ada kriteria ketentuan dalam syar'i, cuma disebutkan global. Contoh misalkan Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, ya, wabil walidaini ihsana. Ya, wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbakti, berbuat baik kepada orang tua kalian. Nah, di sini berbuat baiknya kan nggak ditentukan. Ya, ini kembali ke uruf. Ya, kembali kepada adat kebiasaan satu masyarakat. Kalau di satu masyarakat ucapan itu, perbuatan itu masuk dalam kategori kebaikan kepada orang tua, maka itu masuk dalam kategori ucapan perbuatan yang berbakti kepada orang tua.
Tapi kalau satu masyarakat ucapan itu tidak termasuk berbuat baik kepada orang tua, maka mungkin kebalikannya, maka tidak masuk dalam bentuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti sama orang tua. Karena kadang-kadang satu masyarakat itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda adat kebiasaannya, ya, gendong orang tua. Mungkin satu masyarakat itu ya kebaikan, mungkin masalahnya mungkin itu aib, ini gitu ya. Atau makan bareng sama orang tua itu kadang ada itu mungkin memuliakan orang tua, gitu. Makan bareng, ada yang nggak mau, itu nggak bagus, biar orang tua makan dulu kita baru makan. Jadi kadang ada sisi-sisi perbedaan kebiasaan. Nih, kalau masyarakat ngomong sama orang tua, monggo dahar baru lembut, ya. Tapi kalau ada yang lainnya dahar itu masih kasar, yang lembut itu tuan, ya. Yang orang Sunda. Itu, kadang satu ngomong dahar itu sudah masya Allah, sudah bagus. Yang lain kasar ngomong orang tua, nyuruh makan biar dahar, ngomongnya dahar. Ini kan kembali kepada ulama. Ini kalau nggak dapat, termasuk masalah jarak safar, ya. Jarak safar ya, tidak ada batasan syar'i. Rasul pernah sekian jaraknya udah kosor, pernah juga jaraknya sekian jauh baru kosor. Gimana nih jadi patokannya? Kembali kepada uruf. Tapi ini semua nanti ada apa ya? Ada pemahamannya, nggak kemudian ngawur gitu ya. Ada batasan-batasannya juga, kembali kepada uruf. Nah, yang ketiga tentang masalah yang sakit ini dikembalikan kepada orang yang sakit. Dikembalikan kepada orang yang sakit karena dia merasakan berat atau tidak ketika berpuasa. Bisa jadi seorang itu atau dalam masyarakat itu bukan termasuk penyakit kronis. Cuma karena dia itu fisiknya memang lemah, gitu. Itu sudah lemah, udah berat bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu. Jadi nggak kembali kronis atau nggak kronis, nggak kembali kepada kebiasaan atau adat, kembali kepada apa? Yang merasakannya, yang sakitnya. Karena orang ada beda-beda. Kadang orang itu kuat sakit kronis juga dia masih bisa puasa, masih tegar dia, masih kuat. Ada orang itu mungkin cuma sakit, katakan itu nggak kronis, tapi sudah ngelembrek dia, udah nggak bisa apa-apa. Berat betul itu ibadah puasa. Nah, dari tiga pendapat ini wallahu a'lam bishawab, ya, dari penjelasan Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, beliau merojihkan pendapat yang benar, yang kuat, pendapat yang terakhir. Pendapat yang terakhir. Jadi nggak mandang kronis atau tidak kronis, nggak kembali ke urut, tapi kembali kepada si sakit ketika dia sakit tersebut. Bagaimana kondisinya? Orang kadang beda-beda. Seperti saya jelaskan tadi ya, kadang orang tubuhnya memang kuat dia, sakitnya sudah masuk sakit berat sebenarnya, cuma dia masih puasa, masih kuat, nggak mudorot. Ya, di sana ada patokan di antara kriterianya sakit yang itu nantinya dibolehkan tidak berpuasa, sakit yang kalau dia berpuasa nambah parah sakitnya. Ini, jadi yang sakit tadi coba rasakan dia. Kalau dia puasa tuh nambah parah nggak kondisinya? Kalau nambah parah, kan ini kan yang rasakan siapa nih? Yang sakit kan? Nggak bisa kita ngobrol orang dengan diri kita, beda-beda, ya beda-beda. Jadi yang sakit itu dia silahkan, cuma syaratnya jujur ya. Jangan kayak santri. Santri itu kadang orang dia sakit di kamar di UKS itu ya. Buat tahunnya di situ dia salto. Sakit Pak udur kadang. Kalau pas pelajaran meriang begitu, olahraga pas jam istirahat sehat semua. Jadi kadang gimana nih benar sakit apa enggak? Masalah. Ya, jadi yang rojeh kembali kepada yang sakit. Tapi jujur. Yang pertama lihat, apakah dengan sakit tadi dia tambah parah kalau puasa sakitnya? Berarti sudah dapat udur. Atau dengan dia berpuasa ketika sakitnya nambah lama penyembuhannya. Jadi tambah lama penyembuhannya. Nah ini nanti yang menjadi patokan, dia ketika itu sakitnya sudah dapat udur untuk berbuka.
Ini ya, jelas ya. Jadi ulama bisawab pendapat yang rojeh, sakit yang di situ diberi udzur keringanan boleh. Tidak berpuasa adalah dikembalikan kepada yang sakit. Karena dia yang merasakan. Kuat apa enggak ya? Begitu. Makanya Allah dalam Quran mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu sebenarnya lebih ngerti tentang dirinya. Walaupun kadang dia itu beralasan. Kadang ngomongnya, saya nggak bisa. Padahal dia itu sebenarnya bisa, saya itu sebetulnya. Itu manusia lebih ngerti tentang dirinya. Cuma tadi jujur dan nggak ada gunanya untuk pura-pura sakit, membohongin Allah, berani. Memang kalau nggak tahu, kalau dianggap anak kecil seperti orang-orang yang berbuat riba, mau bohongin Allah. Sebenarnya itu akad riba, cuman dia poles seolah-olah bukan riba. Dikira orang itu bodoh, kayak anak kecil bisa dibohongin. Nggak ada gunanya yang seperti ini. Ya, dan ya, jangan pura-pura sakit ya. Ini, jadi sakitnya kembali kepada yang dirasakan. Lihat tadi, kalau memang dia puasa itu tambah parah kondisinya, berarti sudah boleh. Atau dengan dia berpuasa sakitnya tambah lama proses penyembuhannya, maka itu sudah udzur. Ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang orang sakit. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan sakit ini adalah rukhsah ya. Rukhsah. Maksudnya kalau ada orang itu nekat puasa, kalau dia sakit itu, sakit tambah parah sebenarnya sakitnya, tambah lama dia nekat puasa, ini hukum puasanya sah. Hukum puasanya sah ya. Sudah menggugurkan kewajiban. Karena dia nekat. Karena sudah dinasihati mungkin dokter ya, atau yang ngerti dicoba kamu puasa tuh kan tambah parah kondisinya. Tapi dia nekat puasa, nggak puasa. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Karena apa? Karena sakit itu cuma rukhsah. Nanti bedakan dengan orang haid, orang nifas. Saya kuat kok puasa, kata dia haid. Puasa dia sampai maghrib, puasanya nggak sah. Karena suci haid, suci nifas itu bukan rukhsah. Itu syarat sah puasa. Ya, itu syarat sah puasa. Begitu. Ya, jadi seandainya ada orang yang sakit, sebenarnya sudah masuk kriteria sakit yang bisa beri udzur, tapi dia nekat. Ya, nekat puasa juga. Bisa jadi itu makruh ya. Bisa jadi itu makruh. Dia nekat puasa itu makruh secara hukum syar'inya. Cuma hukum puasanya tetap apa? Tetap sah. Karena keringanan bagi orang yang sakit itu rukhsah, bukan syarat sah, ya, bukan syarat sah begitu. Jadi walaupun sakitnya berat, kalau dia masih ingin berpuasa, walaupun katakan ada sisi mudarat, ini hukum puasanya sah, ya, tetap sah. Nanti bedakan gambarannya kalau ada orang yang haid atau nifas. Orang haid, orang nifas tidak boleh puasa. Karena apa? Syarat sah puasa harus suci haid, suci nifas bagi wanita. Nekat puasa nggak sah puasanya, walaupun dia capek letih sampai maghrib nggak makan nggak minum, maka apa? Puasanya tidak dihitung, puasa belum menggugurkan kewajibannya. Kemudian yang kedua dari orang yang mengqadha puasa adalah au ala safarin. Atau dia ketika bulan Ramadan dalam kondisi safar. Kita semua kalau sudah ngerti adanya khilaf para ulama tentang kapan seorang dikatakan musafir. Sudah safar. Safar lawannya mukim ya. Safar lawannya mukim. Kalau tadi sakit lawannya sehat. Ya. Kalau safar lawannya mukim. Orang itu asalnya kan mukimnya, asalnya dia itu tinggal di tempatnya. Safar itu kondisi tertentu ketika dia meninggalkan kampung halamannya.
Di sana ada kitab para ulama tentang jarak safar. Mungkin aku sudah pernah mendengarkan tentang pembahasan itu. Ada dua pendapat yang kuat dalam masalah jarak safar. Yang pertama pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, dan ini yang kita dapatkan ketika kita belajar di sekolah. Ya, kita dulu belajar sekolah, diajari juga ada pelajaran agama, sholat jamak, sholat qashar. Ya, antum udah betul nggak dulu kalau sekolah? Kayaknya kita ini kan satu latihan ya kalau sekolah itu. Ya, ada pelajaran sholat qashar, sholat jamak. Di situ ada pembahasan safar tentunya, jarak safar. Ya, kalau dulu kita belajar yang kita dapatkan safar itu kalau jaraknya berapa? 80 kilo. Ini ketahuilah, ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau dia safarnya belum sampai jarak ini, ya, 80 kilo, ini kurang lebih ya, nggak harus 80 plus gitu. Kalau sudah mendekati itu sudah safar, begitu. Tapi sudah lebih. Itu nantinya apa? Baru dihitung safar. Baru dihitung safar. Kalau sudah berubah namanya, nggak mungkin lagi safar, maka sudah berlaku hukum-hukum safar. Ya, dia boleh tadi, ya, boleh apa? Nggak puasa, boleh mengqashar sholat, ya. Karena mengqashar itu haknya orang yang safar. Tapi kalau jamak sholat itu nggak harus safar. Ya, kalau menjamak sholat tidak harus safar. Menjamak sholat itu karena ada udzur, karena ada hajat. Tapi kalau mengqashar sholat itu karena safar. Nggak boleh ada hajat sholatnya diqashar. Tapi kalau menjamak itu boleh, ya, ada hajat. Apalagi safar itu mengqashar, itu menjamak. Jadi tidak setiap sholat itu nanti bisa diqashar. Bisanya kalau safar. Tapi kalau menjamak, walaupun mungkin bisa menjamak. Contoh jamak mator. Mungkin antum sudah pernah dengar jamak mator, istilah jamak karena hujan. Ya, Rasul pernah ketika sholat maghrib turun hujan deras, selesai sholat Rasul perintahkan untuk qomat lagi. Ya, qomat lagi langsung sholat isya, ya, di jamak mator. Padahal kondisinya apa? Tidak safar. Atau yang lainnya, ya, yang kalau dia itu tidak di jamak ada masyaqah, ada keberatan. Maka ketika itu boleh sholatnya di jamak, nggak harus safar. Orang yang sakit, ya, yang dia itu ya nggak bisa. Kalau 5 waktu setiap waktunya berat dia harus wudu misalkan berat, nah itu boleh juga menjamak. Ya, demikian orang yang istihadah wanita yang keluar darah bukan haid, bukan nifas, darah penyakit, itu juga boleh dia menjamak sholat. Tapi kalau mengqashar nggak boleh. Mengqashar haknya orang yang sabar. Ya, di sini orang yang boleh berbuka di antara udurnya 3 hari kalau dia safar. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama yang kuat ini ya, tentang masalah jarak safar, yaitu jumhur ulama 80 kilo. Pendapat yang kedua, karena tadi kalau kita melihat dalil tidak ada jarak yang jelas secara syar'i. Pendapat 80 kilo itu secara umum dari safar-safarnya Rasul. Ya, begitu. Tidak ada nas kalau kamu safar 80 kilo dah qashar, itu nggak ada nas kayak gitu. Cuma merenungi, mempelajari asar-asar hadis tentang sahabatnya Rasul, diambil kesimpulan seperti itu. Nah, pendapat yang kedua yang kuat, ya, kembali kepada uruf. Ya, kembali kepada uruf. Kapan dihitung seorang safar? Kembali kepada kebiasaan masyarakatnya. Kalau kebiasaan masyarakatnya itu sudah dihitung safar, walaupun belum 80 kilo, maka sudah berlaku hukum-hukum safar. Cuman, ya, kadang yang jadi musyrik itu kita nggak ngerti urutnya kayak mana masyarakat kita. Ya, sebagaimana ada seorang bertanya kepada Syekh bin Baz, ya Syekh, saya itu bingung kalau kembali kepada urut.
berapa gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak dobet, nggak pasti gitu loh. Kadang beda-beda. Kata beliau, saya bin Bas mengatakan, kalau kamu bingung urutnya, kamu ambil saja pendapat jumhur. Maksudnya jangan langsung istihad sendiri. Kadang kita itu gak jumhur, gak urut, saya istihad sendiri. Nanti kamu itu siapa gitu. Buat apa ya, ketentuan sendiri. Tapi nggak ada pendahulunya. Bukan pendapat jumhur, juga bukan urut. Apa ini urutnya? Wallahu a'lam. Tapi ini beginilah saya gitu kata dia. Tapi jumhur juga bukan. Nggak boleh begitu. Kalau kita bingung mengembalikan ke urut itu bingung, lebih bagus kembali kepada pendapat jumhur. Tapi kalau kita mau katakan di Indonesia ini ya, urutnya 80 kilo juga di Indonesia itu. Mengapa kita katakan 80 kilo? Karena dari kecil kita belajar umumnya diajarkan kepada kita. Ya, di sekolah-sekolah umum itu pelajaran agama, kalau dalam pembahasan safar, berarti kan umumnya orang Indonesia ini. Itu yang diajarkan di sekolah berapa? 80 kilo. Jadi sebenarnya mau kembali ke urut, mau kembali ke jumhur, 80 kilo kalau kita itu Indonesia ini. Jadi gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara jarak. Ya, ini secara jarak safar. Jadi kalau safarnya belum sampai 80 kilo, belum ada dapat udzur safar yang membolehkan berbuka. Kemudian ada juga perkara yang lain yang perlu dibahas berkaitan dengan hal ini. Seperti tadi orang sakit, gimana kalau orang itu safarnya lebih 80 kilo, bahkan ratusan kilo, tapi nggak ada masakoh, nggak ada berat, nggak ada capek. Mungkin nggak? Mungkin kalau zaman dulu nggak mungkin ya. Zaman dulu kan belum ada kereta cepat, belum ada pesawat, ya, belum ada mobil yang masya Allah. Yang benar di situ nggak capek, nggak letih, ya, nggak sumuk ya. Mobil-mobil bagus, jarak cuman setengah jam. Pesawat sudah sampai ratusan kilo kita tempuh, nggak ada capek, nggak ada letih. Boleh nggak yang seperti ini ngambil rukhsah? Kemudian dia nggak puasa? Jawabannya boleh. Tetap boleh. Mengapa? Karena Allah itu tentunya sudah mengilmui segala sesuatu. Ilmu Allah luas, sudah meliputi segala sesuatu. Allah ngerti nggak nanti bakal ada kereta cepat? Allah ngerti nggak nanti bakal ada pesawat? Nanti bakal ada, terus nggak tahu lah nanti ya. Jangan-jangan nanti kalau teman-teman kita naik motor itu udah nggak di jalan lagi, terbang udah, nggak perlu macet-macetan gitu. Udah was-was gitu. Kayaknya sudah kesana ini arahnya nih ya. Bagaimana itu motor itu udah nggak lagi lewat jalan, sudah di atas gitu. Kayak barang-barang kartun. Dulu aja HP itu kalau kartun loh ya. Zaman kita kecil, betul kayak ngubungi ya, jarak jauh gitu kan, langsung ngomong bisa kumpul ketemu. Ternyata jadi kenyataan kita sekarang gitu kan ya. Dan semuanya dari mimpi dulu, mimpi kemudian jadi kenyataan. Jadi Allah ngerti bakalnya ada kemajuan transportasi, ya. Allah ngerti. Allah yang ciptakan kuda, Allah yang ciptakan himar, Allah yang ciptakan onta, alat transportasi, ya. Dulu, masa dulu. Dan tentu Allah ngerti nanti akan ada yang lebih hebat lagi dari itu. Dan ini tetap berlaku, hukum nggak berubah. Hukum nggak berubah. Kriteria safar apa tadi? 80 kilo. Ketika dia sudah tempuh 80 kilo, berarti apa? Sudah dapat izin dari syar'i. Kok dia milih enggak? Kok dia milih batal? Ya enggak masalah. Cuman pembahasannya nanti mana yang afdol. Nah itu pembahasannya. Mana yang afdol, bukan mana yang wajib ya. Bedakan ya, mana yang afdol ketika dia safar dalam keadaan mudah. Ya, nggak ada masakoh, nggak ada keberatan. Orang sudah ratusan kilo, lebih dari 80 kilo. Ada pembahasannya mana yang lebih afdol. Itu pembahasannya. Maka jawabannya yang afdol adalah yang paling mudah bagi dia. Karena maksud rukhsah itu apa? Keringanan kan? Maksudnya rukhsah itu keringanan. Maka mana yang lebih mudah bagi dia? Ya, puasa atau tidak berpuasa?
berpuasa ketika safar tadi. Mana yang paling mudah bagi dia, itu yang dia ambil. Itu yang dia ambil, dan itulah yang afdol bagi dirinya. Kadang ada orang itu, saya udah enak safarnya ini, tidak berat, saya milih rukshoh saja, tetap buka. Ternyata dia pengen dapat rukshoh keringanan, besok-besok pas bayar susah dia ternyata. Paham saya ini? Padahal kalau dia punya puasa itu lebih mudah dia. Nggak ada capek nggak ada letih. Katakan capek ya biasa lah naik pesawat. Kesini ke Jakarta udah safar belum? Ya sudah lah, masa belum safar juga ada lewat laut, berbagai laut. Ya kan? Udah itu cuma setengah jam. Rasa perlu duduk gitu, udah gini, turun lagi udah sampai kita sana. Ya, enak, ya, suasananya AC dan seterusnya. Nah, yang seperti ini ketika dia mau mengatakan saya mau ngambil rukshoh, sudah safar, gak puasa. Ini kalau ternyata kenyataannya pas dia mau bayar, kan sudah bulan Ramadan dong. Susahnya apa? Orang-orang pada makan, pada minum, dia puasa sendiri, berat orang. Nah ini namanya nggak ngambil rukshoh kayak gini. Paham ya maksudnya ya, gambarannya. Bahkan apa? Yang afdol bagi ketika itu apa? Tetap berpuasa. Itu yang afdol. Apalagi itu masih bulan Ramadan. Kalau dia bayar, dan ini berbuka. Puasa hari yang lain, gantikan puasa itu tadi. Itu kan sudah di luar Ramadan. Sudah tidak ada apa? Kemuliaan waktu. Ya, sudah tidak ada kemuliaan waktu. Ramadan itu memang dipilih gitu loh. Memang bulan yang Allah lebihkan. Kalau memang kita bisa puasa Ramadan, kenapa kita pilih yang lainnya? Kalau kita inginnya minta ngambil rukshoh, malah ketika prakteknya nggak dapat rukshoh malah susah. Ini juga termasuk kekelirian. Cuma tadi seandainya dia milih nggak puasa, ya boleh, nggak boleh kita larang juga, karena memang dia sudah masuk kriteria orang yang safar. Makanya dulu para sahabat itu, mereka ketika safar ada yang tetap puasa, ada yang tetap puasa, ada yang berbuka. Ya, banyak sahabat mengisahkan kita dalam kondisi safar, ada dari kita berpuasa, ada dari kita tidak berpuasa. Dan kami, kata mereka, tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang menjumpai dalam safarnya berat puasa itu, dia bilang nggak puasa, bagus. Barang siapa yang jumpai dalam safarnya, kayaknya ringan ini puasa, nggak masalah, milih puasa, bagus. Dua-duanya berbuat kebagusan. Sekali lagi ikhwan, jangan mengukurnya diri kita ya. Karena orang itu beda-beda, fisiknya beda-beda. Ya, dan Allah membebani itu sesuai dengan kemampuan. Ya, begitu. Cuma di sana ada hadis-hadis, ya, di mana Rasul mengatakan laisa minal birri shaumu bis safar, bukan termasuk kebaikan seorang yang berpuasa ketika safar. Ini kadang-kadang jadi dalil juga bagian-bagian. Udah enak-enakan safarnya. Kalau saya puasa, Rasul bilang bukan kebaikan loh puasa ketika safar, cuma ngambil makna lafaznya. Padahal kalau kita mau lihat asbabul wurud, nanti ada asbabul wurudnya. Jika memahami hadis itu jangan lafaznya toh. Jangan lafaznya toh. Lafaz hadisnya memang masalah, bukan kebaikan. Laisa minal birri as-shaumu bis safar, berpuasa ketika safar. Cuma lihat asbabul wurudnya. Lihat bagaimana muncul hadis tersebut. Hadis itu muncul ketika Rasulullah orang itu safar. Udah susah dia, capek, penting, nekat puasa terus. Nah, itulah muncul hadis laisa minal birri as-shaumu bis safar. Bahkan ada yang lebih keras dari cuma lafaz ini. Ini laisa minal birri as-shaumu bis safar, bukan termasuk kebaikan seorang yang berpuasa ketika safar. Itu masih ada yang lebih keras dari itu. Atau Rasulullah, ulaika usad, itu dia orang-orang yang durhaka, itu dia orang yang maksiat. Siapa? Yang dia berpuasa ketika safar.
Tapi tadi lihat kejadiannya, lihat asbabul buruk. Asbabul itu ada orang tadi, ya udah susah dia, masa berat betul sabar itu, masih nekat puasa. Itu harus katakan bukan termasuk kebaikan. Tapi gimana hukum puasanya? Boleh, maksudnya sah ya. Udah pelanggar capek jadi nekat puasa sampai maghrib, hampir mati dia kalau waktu itu. Pingsan gitu kan. Tapi dia tetap puasa. Ini hukum puasanya apa? Sah. Walaupun ada mungkin sisi dibenci. Cuman karena ini cuma dosa, dia tetap mengambil azimah terus puasa walaupun kondisinya sangat masyarakat, maka apa? Hukum puasa tetap sah. Karena dia tetap mengambil untuk apa? Untuk berpuasa. Cuma tadi ada kondisi afdol. Ya, yang afdol kembali kepada mana yang paling mudah bagi kita. Termasuk yang perlu diperhatikan mengambil usaha apa? Kira-kira nanti pas bayarnya gampang atau tidak. Karena ada sebagian itu udah di luar Ramadan, udah nggak terbayang puasa itu. Berat betul. Tapi kalau Ramadan masih enak, semua puasa. Ya warung-warung juga, ya walaupun yang udah kelihatan gitu, tutup juga gitu. Walaupun ada yang masih jojong juga, tapi nampak suasana Ramadan. Yang mudah ibadah puasa tersebut. Baik, karena sudah Isa azan dulu, kita lanjutkan sebentar. Silakan.